anak muda ini melakukan hal yang tidak pantas. Kitty yang diaborsi meninggal secara tragis di ruang operasi. Saat Wata pulang, Kitty mengendong bayi menunggunya. Halo semua, hari ini menceritakan film berjudul Ghost Wife. Kitty adalah seorang pelajar SMA. Agar dia dapat belajar dengan baik, ibunya sengaja menyewa apartemen yang dekat sekolah untuknya. Hari ini adalah hari pertama semester baru. Kitty berencana pergi ke sekolah. Saat menunggu bus dia bertemu dengan Wata. Wata menyukai Kitty dalam pandangan pertamanya. Keduanya baru tahu ternyata mereka satu sekolah. Hanya saja Wata lebih 2 kelas dibanding Kitty. Setelah itu Wata mulai mengejar Kitty. Keduanya memang saling suka. Ditambah lagi Wata yang ganteng dan kaya. Karena godaan uang dan ganteng, akhirnya mereka berdua berpacaran. Dan keduanya pun tidur bersama. Tetapi tidak ada yang bisa tersembunyi. Hubungan mereka diketahui ibu Wata. Ibunya tidak mengizinkan mereka bersama. Dan mengatakan Kitty karena kekayaannya baru bersama bahkan menyuruh Kitty pergi. Ibu Kitty pun menyuruhnya untuk putus. Menyuruh Kitty fokus pada studinya. Agar tidak tersakiti. Tekanan orang tua tidak membuat mereka menyerah. Keduanya tetap sangat dekat. Tidak lama kemudian Wata pindah sekolah karena paksaan ibunya. Kitty sangat sedih mendengar kabar itu. Tetapi saat itu Kitty malah hamil. Dan diketahui oleh ibunya. Melihat Kitty yang menangis dan memohon, ibunya pun menenangkan diri. Dan mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sementara waktu. Tidak lama kemudian Wata akan berpindah hati. Saat itu Kitty akan menjadi ibu tunggal. Cara terbaik adalah aborsi. Mengganti suasana baru dan hidup baru. Kitty mendengar perkataan ibunya dan berjanji pada ibunya akan aborsi. Ibunya pun membawa Kitty menemukan sebuah klinik terpencil. Sangat cepat Kitty mengganti pakaian dan masuk ke ruang operasi. Tetapi dokter ini kurang bisa. Membuat Kitty mengeluarkan banyak darah. Saat ibunya masuk dokter dan suster sudah melarikan diri. Kitty pun sudah mati. Roh Kitty masih ada di dalam ruang itu. Dan melahirkan anak yang mau diaborsi itu. Kemudian ibu Kitty datang ke apartemen untuk mengambil barang milik Kitty. Dan berencana pulang kampung. Tetapi Kitty tidak mau pulang. Sebuah papan yang jatuh membuatnya ketakutan dan pergi. Untuk membuat roh putrinya tenang. Ibunya mengundang seseorang. Berharap untuk memadamkan keluhan Kitty dan memasuki reinkarnasi dengan ketenangan pikiran. Tetapi Kitty malah memukulnya. Dan hampir membunuh orang itu. Orang itu melarikan diri dan memberitahu ibu Kitty bahwa Kitty sudah berubah menjadi hantu kejam. Tidak dapat dibantu lagi. Setelah itu dia pergi. Setelah itu, Kitty mulai berkeliaran di gedung apartemen. Dan menakutkan tetangga lainnya. Warga tidak tahan dengan ketakutan ini. Dan pergi mencari penyewa. Agar penyewa membereskan masalah Kitty. Jika tidak mereka akan pindah. Penyewa hanya bisa mencari seorang guru. Berharap guru itu dapat membereskan Kitty dan mengembalikan kedamaian. Tetapi ini guru abal-abal, dipukul Kitty dan hampir mati. Di sisi lain Wata berusaha menghubungi Kitty. Tetapi Kitty tidak membalas pesan dan tidak mengangkat telepon. Wata berencana mengambil cuti. Dan pulang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Malam hari Wata datang ke apartemen Kitty. Melihat Kitty yang mengendong bayi. Kitty masih terlihat cantik. Kitty juga memberikan bayi itu pada Wata. Dan sekeluarga pun bersama lagi. Dan hidup bahagia. Wata melihat tetangga apartemen ini. Melihatnya dengan aneh. Nyonya Toko tampaknya mau memberitahukan sesuatu. Tetapi tidak mengatakannya. Seluruh warga apartemen tidak baik terhadap Wata. Dan takut padanya. Wata pun tidak menghiraukan. Merencanakan masa depan cerah bersama Kitty di apartemen. Untuk masa depan mereka, Wata memberanikan diri untuk memberitahu ibunya. Tetapi ibunya memberitahu Wata bahwa Kitty sudah meninggal lama. Wata tidak percaya dan bertengkar dengan ibunya kemudian pergi. Setelah kembali ke apartemen, Wata menatap putranya dan mengingat apa yang dikatakan ibunya. Menggunakan ponsel dan memotret putranya. Putra di telepon tiba-tiba menunjukkan bentuk aslinya. Membuat dia takut sampai ponselnya jatuh. Setelah itu, Wata dan Kitty terus menjalani kehidupan yang damai. Dan orang di apartemen tetap takut pada Kitty. Dan beberapa orang berencana menemukan biksu legendaris untuk membereskan Kitty.
Dengan cepatnya penyewa dan bos toko mencari seorang biksu, memberitahu semuanya pada biksu itu. Biksu itu pun setuju untuk pergi dan menyiapkan semua perlengkapannya. Kitty yang di apartemen juga merasakan tantangan yang akan datang. Biksu pun sampai di apartemen. Kitty memberikan anak itu pada Wata untuk dibawa keluar, berencana melawan biksu sendiri. Keduanya masuk ke koridor, dan biksu pun masuk ke kamar Kitty, memaksa Kitty muncul. Meskipun Kitty sangat marah, dia masih bukan lawan dari biksu. Dia dipukul biksu dan dipakaikan alatnya. Tiba-tiba Wata pulang membawa bayinya. Melihat adegan ini, Wata tidak percaya Kitty adalah hantu, menyuruh biksu melepaskan Kitty. Kitty pun memohon agar tidak memberitahu Wata faktanya. Wata melihat semua ini aneh. Biksu pun tidak terlihat seperti orang jahat, maka menyuruh biksu mengatakan faktanya. Biksu tidak mengatakan, hanya menyuruh Wata menutup mata, membacakan kitab suci 3 kali dan membuka mata akan melihat faktanya. Wata mulai menutup mata dan membaca kitab. Saat membuka mata, dia berlari ketakutan. Saat keluar dia teringat dengan masa bersama Kitty, berencana pulang mencari Kitty. Tetapi dalam perjalanan pulang malah ditabrak dan mati. Akhirnya sekeluarga berubah menjadi hantu, dan dapat bersama tanpa ada halangan. Biksu pun tersentuh, agar mereka tidak mengganggu orang lain, dan semua dapat tenang. Biksu membuat mereka sekeluarga selamanya berada dalam rumah kecil ini, tidak dapat keluar. Dan ibu keduanya membuat acara pemakaman untuk mereka berdua. Warga di apartemen pun tidak takut lagi. Semua kembali ke jalur normal. Film selesai. Film ini tidak seram, malah akhir yang penuh cinta. Jika berminat bisa melihat kelengkapannya. Film hari ini sampai di sini. Kita ketemu di episode berikut.